kipas ya. Dan sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala. Dan sebelumnya kita refleksi dulu ya. Tepuk kelas 4. Aku kelas 4. Guruku Ibu Maya. Temanku baik hati. Kelasku bersih. Diriku bahagia. Oke, hari ini kita bahagia ya. Kemudian tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, alhamdulillah. Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran, Ibu mau mengabsen dulu ya siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir. Yang hadir ucapkan hadir, yang tidak hadir ucapkan tidak hadir atau tidak ada ya. Abbas tidak ada. Aini tidak ada. Alesa Hadir. hadir. Almira, Hadir. Alrizki, Aninda, Hadir. Anissa, Ai, Hadir. Fahira, Hawa, Hazmi, Hermawan, Isyam, hadir. Yasir, Hadir. Nafa, Najat, tidak ada. Syifa, Hadir. Reva, Salma, Salsa, Hadir. Salman, Fania, Hadir. Zayan, Rijal. Alhamdulillah. Jadi hari ini rata-rata semuanya hadir ya. Oke, alhamdulillah. Nah, untuk kali ini yang akan Ibu bawa itu terkait tema iklim dan perubahannya, ya, iklim dan perubahannya. Kemudian, kenapa sih Ibu boleh duduk, Nak? Kemudian, kenapa Ibu mengambil tema ini? Tujuannya adalah supaya kalian lebih mengetahui, mengenal bagaimana kondisi iklim yang ada di khususnya di Indonesia dan di seluruh dunia gitu ya, di dunia gitu, seluruh negara gitu. Dan kalian supaya paham bahwa apa sih efek dari iklim tersebut dan kenapa iklim bisa berubah-ubah. Nah itu supaya kalian lebih tahu juga ya gitu. Coba Ibu mau memperlihatkan ini gambar apa ya? Gambar bumi. Nah, yang sebelah sini, sebelah kiri, ini gambar bumi. Gambarnya seperti musim apa ya? Atau kondisinya panas. Kemudian yang sebelah kanan dingin. Ya, betul. Ya, jadi iklim dan perubahannya itu adalah di mana kondisi cuaca bumi yang terjadi gitu ya. Cuaca yang terjadi di bumi di sini. Kemudian kenapa iklim itu bisa berubah-ubah? Apa yang menjadi iklim atau bumi itu bisa berubah? Nah, gitu ya. Sebelumnya iklim itu adalah apa sih yang disebut dengan iklim? Iya betul, iklim itu adalah perubahan cuaca dalam waktu yang
panjang gitu ya iklim. Misalkan 1 tahun rata-rata iklim di Indonesia itu apa? Ya, iklimnya adalah apa? Tropis, betul. Kenapa tropis? Siapa yang tahu? Kenapa di Indonesia itu iklimnya tropis? Iya, betul. Coba yang kencang. Iya, betul. Karena Indonesia, negara Indonesia ini terletak di garis khatulistiwa. Jadi gini, garis khatulistiwa itu adalah seperti ini. Gambarannya adalah bumi ya. Ini gambarannya adalah bumi. Nah, ini adalah garis apa? Ini adalah garis khatulistiwa. Nah, kita ini berada di sini. Yang dimaksud dengan garis khatulistiwa itu posisi terlewati oleh matahari. Gitu. Jadi matahari mengelilingi bumi melewati garis khatulistiwa, sehingga negara-negara yang ada di sini maka akan iklimnya akan tropis karena terlewati oleh matahari atau berada di garis khatulistiwa. Paham? Ya. Kemudian faktor apa saja sih yang dapat mempengaruhi iklim? Faktornya apa saja kira-kira? Faktornya apa saja ya? Oke, faktornya apa saja ayo? Faktornya apa? Yang pertama, faktor yang dapat mempengaruhi iklim itu yang pertama adalah apa? Apa? Ayo. Kelembaban. Kelembaban itu tahu tidak? Kelembaban itu adalah banyaknya awan. Jadi awan itu banyaknya mengandung air, sehingga kalau awan mengandung banyak air, otomatis bumi itu akan terasa lembab. Maka ke bumi itu akan terasa sejuk. Sebaliknya, kalau misalkan awan itu tidak mengandung air dan di atas tidak banyak awan, otomatis bumi itu terasa panas, ya. Dan yang lebih parahnya lagi adalah siapa yang tahu perumahan yang terbuat dari kaca, rumah kaca. Pernah dengar tidak? Ibu, kenapa sih rumah kaca itu bisa mempengaruhi iklim? Karena apa? Karena ketika matahari menyinari bumi, nah sinar matahari tersebut kena kepada kaca rumah, maka panasnya itu akan memantul, ya. Panasnya itu akan memantul lagi ke atas ke atmosfer. Jadi atmosfer itu memuat panas, otomatis bumi juga akan semakin terasa panas. Itu ya akibatnya. Dan kalau misalkan terjadi panas di muka bumi ini, maka yang pertama terjadi adalah apa? Di lautan. Air laut semakin naik, ya. Air laut semakin naik. Kenapa ini bisa naik? Karena posisi ataupun keadaan bumi itu panas, sehingga kutub es itu mencair, yang menutup air kutub mencair sehingga memenuhi laut, maka air laut akan meningkat. Otomatis ancamannya adalah apa? Permukaan bumi akan terendam, akan tenggelam, ya. Iya, bisa terjadi tsunami ataupun banjir yang mana tenggelamnya permukaan bumi, ya. Bahkan diprediksikan dalam berita bahwa
Jakarta itu tidak lama akan tenggelam. Kenapa? Karena itu dari akibatnya iklim perubahan cuaca. Dan perubahan cuaca itu akibat dari tangan manusia. Masih dari akibat kita. Pertama, membuat rumah dari kaca. Yang kedua, menebang apa? Pepohonan ditebang, padahal pohon itu adalah jantungnya bumi. Pohonnya bumi yang menguatkan bumi itu adalah pohon, ya. Pohon yang bisa memperkuat bumi, menyeimbangkan bumi. Tapi sekarang pohon-pohon itu ditebang, otomatis kan? Coba kalau misalkan di rumah kita tidak ada pohon, panas tidak? Redang, panas, ya. Tapi kalau banyak pohon di depan rumah, misalkan banyak pohon, banyak tumbuh-tumbuhan, terasa apa? Teduh, sejuk, nyaman, gitu kan? Jadi itulah manfaatnya luar biasa. Nah, maka dari akibat tangan manusia itu menebang pohon-pohonan sembarangan, kemudian membuat pabrik yang banyak, yang mana asap itu pabrik itu kan banyak asap yang menguap ke atas ya. Nah, itu juga bisa mempengaruhi dari cuaca tersebut. Paham tidak? Nah, itulah yang dinamakan dengan pemanasan global. Ya, itu yang dinamakan pemanasan global. Kalau misalkan air laut memanas atau naik, maka ikan-ikan yang ada di laut juga dia tidak akan nyaman, ya, tidak nyaman karena kepanasan. Yang tadinya biasanya nyaman, adem gitu di dalam laut, tapi karena lautnya panas, kondisi ataupun keadaan laut itu memanas, maka ekosistem yang ada di laut itu juga akan rusak. Ya. Coba ibu tanya, di luar sekarang kondisinya apa ya? Panas. Gimana rasanya kalau panas? Gerah, gitu ya, haredang. Nah, iya. Tapi ibu tanya, rata-rata iklim ataupun cuaca yang kita rasakan di tahun ini apa ya? Panas ataupun sejuk? Panas ya. Ya pasti kita merasa panas karena biasanya cuaca panas itu ketika di bulan apa ya? Siapa yang tahu? Dari mulai bulan April sampai September biasanya. Dari April sampai September biasanya iklim di Indonesia itu panas ataupun tropis gitu ya. Karena memang iklim di Indonesia itu adalah tropis. Yang mana tropis itu artinya cuacanya ada dua, cuaca panas dan cuacanya hujan, ya, cuaca panas dan cuaca hujan. Dan sekarang kita berada di bulan Mei, yang mana di bulan tersebut prediksinya kondisi cuaca kita itu adalah panas, jadi jarang hujan gitu ya, jadi gerah. Ya. Kemudian di sini dari iklim tersebut ada juga hubungannya antara iklim, musim dan cuaca. Ya, lihat tidak? Kelihatan? Ada iklim, ada musim, ada cuaca. Kelihatan? Ya. Iklim, musim dan cuaca itu apa sih? Kalau cuaca adalah kondisi udara di suatu tempat dalam waktu yang singkat. Jadi cuaca itu kondisi udara yang ada di sekitar kita. Misalkan pagi-pagi panas, tapi kalau sore bisa apa? Bisa saja hujan. Nah, itu adalah namanya cuaca. Jadi kondisi udara, kondisi keadaan kita yang sangat singkat, keadaan sekitar kita. Kemudian kalau misalkan iklim, kalau iklim itu keadaan cuaca keadaan rata-rata cuaca yang ada di Indonesia. Nah, sekarang keadaan rata-rata di kita panas ataupun hujan? Panas ya. Iya. Karena memang posisi kita itu berada di garis khatulistiwa, sehingga kita akan merasakan panas. Dan
Kita sekarang berada di bulan Mei tersebut. Gitu. Nah, kalau iklim itu masih hampir sama dengan cuaca dan musim, tapi kalau iklim itu dalam jangka waktu yang sangat panjang, keadaan cuaca yang sangat panjang, misalkan dalam waktu 10 tahun, itu namanya iklim. Kalau misalkan musim, itu misalkan dalam waktu 1 tahun, rata-rata cuaca kita tuh apa gitu ya. Kalau cuaca itu dalam waktu yang sangat singkat, kalau misalkan iklim itu dalam waktu 1 tahun, rata-rata cuacanya itu apa. Dan kalau misalkan yang terakhir itu adalah musim itu dalam jangka waktu yang 1 tahun. Kalau misalkan iklim itu waktu yang sangat panjang, diperkirakan 10 tahun lebih gitu. Bisa dipahami? Oke, ibu tanya nih, ibu mau tanya, kira-kira yang kalian takuti keadaan panas ataupun dingin? Yang kalian takuti? Panas. Alasannya apa? Alasannya apa? Apa? Oh, alasannya takut tidak ada air, betul. Ya, betul sekali. Jadi pengaruh dari panas itu banyak ya. Pertama, air berkurang, ya kan? Kedua, tanah itu tandus, tanahnya itu kering. Ya. Ketiga, apalagi? Tumbuh-tumbuhan mengering gitu ya. Tumbuh-tumbuhan tidak subur karena memang terlalu panas sehingga kekurangan air, maka tumbuhan pun tidak subur ya. Biasanya tumbuhan kalau subur diapain? Disiram ya, dikasih air. Tapi kalau musim kemarau, maka tumbuhan itu akan subur atau tidak? Tidak ya, karena memang kondisinya yang panas ataupun kemarau. Nah, di sini ada macam-macam musim. Pertama adalah musim hujan. Yang kedua adalah musim kemarau. Yang ketiga adalah musim panas. Yang keempat adalah musim semi. Yang kelima adalah musim gugur. Yang keenam adalah musim dingin. Ya, kalau musim dingin, musim gugur dan musim semi itu ada di negara lain. Misalkan di negara mana? Misalkan di negara Jepang ya. Di Jepang ada musim gugur, ada musim semi. Kenapa? Karena Jepang itu tidak terletak di garis khatulistiwa, tapi mereka iklimnya apa? Subtropis ya. Kalau subtropis, iklimnya subtropis, maka musimnya ada 4. Ada musim panas, ada musim hujan, ada musim dingin, ada juga musim semi ya. Ada musim semi. Ada musim semi. Ada musim semi, ada musim dingin, ada musim gugur juga ya, dan ada musim hujan. Jadi berbeda iklimnya dengan Indonesia. Kemudian ibu tanya, apa sih pengaruhnya kalau misalkan musimnya musim hujan? Pengaruhnya apa? Pengaruh yang baiknya, tanaman menjadi subur. Kemudian apa lagi? Kemudian apa lagi? Udara lebih sejuk. Kemudian ya, masukkan air yang melimpah. Nah, ini sudah ada yang namanya macam-macam iklim. Iklim itu ada tropis, kemudian ada subtropis, ada sedang, ada iklim. Kalau tropis musimnya apa? Musimnya hujan dan panas atau hujan dan kemarau. Kalau subtropis musimnya ada 4. Ada musim semi, musim
sedang itu terletak di wilayah Eropa, Amerika, dan sebagian Asia. Kalau sedang itu tidak panas dan juga tidak dingin. Jadi pertengahan, sedang-sedang saja. Jadi kesimpulannya adalah Indonesia memiliki iklim yang tropis atau subtropis? Tropis. Berarti kalau tropis itu musimnya ada berapa? Ada 2. Musim apa saja? Musim hujan dan musim kemarau. Oke, gitu ya. Jadi cuaca yang ada di kita adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita jaga ya. Harus kita jaga dari hal kecil saja. Jangan terlalu banyak memakai kendaraan, satu. Yang kedua, jangan menebang pohon sembarangan. Dan ketiga, buanglah sampah pada tempatnya. Jadi hal kecil yang bisa kita lakukan supaya cuaca kita itu stabil ya. Panas tidak panas banget gitu ya, hujan tidak terlalu hujan. Nah, oh ya boleh. Untuk sekarang, ibu mau, ibu minta dari kalian berkelompok boleh? Boleh satu baris? Boleh. Oke. Ya, sekarang permisi. mau. Ya, boleh. Coba berdiskusi dari kalian, diskusi kelompok ya, satu baris. Ya, satu baris ini ibu tentukan ya, barisan Zayan. Boleh Zayan sama siapa ini? Rizky menghadap ke belakang untuk berdiskusi dengan temannya. Begitupun ini kelompok Zayan, ini kelompok Hermawan. Ya, Hermawan balik kanan, balik ke belakang. Jadi diskusi untuk memecahkan suatu masalah. Dan ini kelompok Andinda ya, Zahra. Berbalik ke belakang dan ngobrol untuk berdiskusi dengan teman-temannya ya. Ini boleh maju ke depan? Boleh maju ke depan? Boleh makan aja. Boleh maju ke depan untuk berdiskusi aja sebentar. Oke, diskusinya ataupun soalnya adalah apa? Enggak usah. Enggak usah sama pas ke depan aja. Pertanyaan pertama, kalian jawab ya. Pertanyaan pertama adalah, atau kalian diskusikan dengan teman-teman ya, boleh? Ketika cuacanya panas, kemudian kalian masuk ke dalam mobil dan jendelanya tertutup. Dan kira-kira apa yang kalian rasakan ketika masuk ke mobil dalam cuaca yang panas? Ya, apa? Coba diskusi sama teman-temannya. Nyaman atau tidak? Apa? Tidak nyaman ya? Kenapa? Alasannya apa? Panas. Kepanasan. Oke, karena kepanasan. Nah, yang harus kalian diskusikan adalah ketika banyak pabrik yang ada di Indonesia, maka apa yang akan terjadi cuaca di Indonesia? Tapi didiskusikan oleh kelompok masing-masing ya. Coba diskusikan kalau udah ada jawabannya. Kalau udah jawabannya, nanti
pertanyaannya, ketika banyak pabrik-pabrik yang ada di Indonesia, maka apakah itu bisa mempengaruhi iklim? Kalau bisa, kalaupun tidak, kasih alasannya. Kenapa? Bisa atau tidak, kasih alasannya, oke? Boleh tulis tapi untuk satu orang aja. Ya. Boleh silakan diskusikan apa yang akan terjadi. Apakah itu bisa mempengaruhi iklim yang ada di Indonesia? Ya, berikan alasannya. Oke. Coba ditulis sama satu orang ya. Satu orang. Ketika banyak pabrik-pabrik industri yang ada di Indonesia, apakah itu bisa mempengaruhi iklim? Kalau bisa dan tidak, berikan alasannya. Banyak pabrik industri yang ada di Indonesia, apakah bisa mempengaruhi cuaca? Duduk aja. Di sini. Bisa atau tidak, berikan alasannya. Bisa dan tidak, berikan alasannya. Kau diam. Bisa ulang aja 2 jam. Sudah ada jawabannya belum? Sudah ada jawabannya? Sudah ada? Oke, diskusikan dulu ya, biar tidak. Saya
baca. Iya, kalian udah paham ya? Kalian udah paham apa yang dimaksud dengan iklim, cuaca dan pengaruhnya itu seperti apa? Ya, udah paham. Kemudian untuk sekarang Ibu akan memberikan pertanyaan dan dijawab setiap orang. Jadi kalian jawabnya masing-masing. Ya. Oke. Jawabnya masing-masing boleh. Pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan kejadian pemanasan global? Apa yang dimaksud dengan kejadian pemanasan global? Ya. Apa yang dimaksud dengan kejadian pemanasan global? Seperti apa? Gitu. Kejadian pemanasan global itu ya. Ya ditulis masing-masing aja ya. Ditulis masing-masing aja.